Ya, oke, baik. Saya izin share screen. Nah, yang sekarang apakah share screen saya terlihat dengan jelas? Terlihat dengan jelas, Mas. Iya, oke, baik. Terima kasih. Sebentar ya, saya mau izin mute. Ya, baik. Jadi tema hari ini kita akan bicara mengenai yang namanya direct costing. Nah, di bab 20 ini nanti kita split jadi dua, ada bagian direct costing yang akan kita bahas. Kita direct costingnya udah belum ya? Sudah, Miss. Oh, sudah. Oke, berarti CVP-nya. Kalau gitu sekarang kita masuk di CVP-nya. Oke, di cost volume profit mana ya? Ini sih sebenarnya materi yang amat sangat mudah untuk cost volume profit. Nah, tapi ini nanti mungkin ada beberapa yang pertanyaan terkait dengan rumus yang pertama di sana di bagian kolom ketiga, karena itu ada yang tidak sesuai, bukan tidak sesuai sebenarnya, tapi step-nya itu banyak yang dilompat, jadi takutnya membingungkan gitu ya. Nanti kita coba lihat lagi seperti apa. Nah, di sini kita akan belajar mengenai yang namanya cost volume profit, di mana CVP ini dibuat itu berdasarkan hubungan akuntansi. Kalau kita tapi sering, biasanya kalau kita melakukan proses pelaporan keuangan, khususnya untuk di income statement, di sana itu kita akan mendapatkan suatu akun atau suatu kata yang disebut dengan nama atau istilahnya profit. Gitu ya. Profit itu kan didapat dari pengurangan antara total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Sedangkan total biaya itu sendiri nanti kalau kita mau breakdown pakai metodenya direct costing yang kemarin pernah kita pelajari, total biaya itu isinya adalah total variable cost dan juga total fixed cost. Ini adalah definisi kalau kita menggunakan metode direct costing. Tapi kalau kita menggunakan metodenya absorpsi, berarti yang disebut sebagai profit itu akan didapatkan dari hasil total pendapatan dikurangi dengan COGS atau biaya manufakturnya. Kemudian nanti akan kita kurangi kembali dengan biaya operasionalnya atau operating expense. Nanti akan ketemu yang namanya profit. Nah, di sini kalau kita mau pindahkan ruas di sana untuk total revenue sama dengan total variable cost ditambah dengan total fixed cost ditambah dengan profit. Nah, yang jadi concern-nya di sini kan perusahaan itu adalah profit kan ya. Profitnya ingin berapa sih? Atau profitnya ingin meningkat dengan persentase berapa persen dari sales gitu kan? Atau profitnya ini mau nolkah yang kita sebut sebagai break-even point kan ya? Nah, kalau kita panjangkan rumus yang tadi yang total revenue dikurangi total revenue sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost ditambah dengan P, ini rumusnya bisa menjadi seperti yang ada di sini. R sama dengan fixed cost ditambah dengan V dikalikan dengan R ditambah dengan P. Nah, yang perlu kita perhatikan, R yang di depan dengan R yang di belakang ini sebenarnya maknanya berbeda. Kalau R yang di depan ini, kalau kita bilang total revenue, ini seharusnya masih kita jabarkan lagi, yaitu di dalamnya ada yang namanya sales price dikalikan dengan quantity sold. Sedangkan R yang di sini itu adalah si quantity sold itu sendiri. Cuma kalau di sini kan dia menjabarkan R itu adalah total sales revenue, padahal yang ada di dalam ini kan belum tentu dinamakan sebagai total sales revenue, karena di dalamnya itu hanya total unit sales yang terjual. Terus F itu adalah total fixed cost, sedangkan V itu adalah variable cost per dolar atau variable cost per rupiah atas semua penjualan. Jadi ini gampangannya V adalah total variable cost
per unit penjualan. Sedangkan P di sini kita pakai untuk lambang total profit. Jadi kalau misalkan kita ingin menciptakan BEP atau break even point, berarti nanti total profitnya sama dengan 0. Nah, dari rumus yang di atas ini, kita jabarkan, lihat ke kolom ketiga di bawah. Di situ dia akan dia bikin seperti ini. R dikurangi dengan V dikalikan dengan R. Jadi dipindahkan ruas, yang V kalikan R dipindahkan ruas ke sebelah kiri. Alasannya kenapa seperti itu? Karena antara total revenue dengan total variable cost itu merupakan jumlah yang saling meningkat secara garis lurus. Kalau total sales revenue-nya bertambah, berarti total variable cost-nya sudah pasti bertambah. Makanya karena sejenis, ini kita pindahkan ke depan. Dia buat seperti ini, R dikurangin dengan V kalikan dengan R, sama dengan F ditambahkan dengan P. Kalau di sini kita masih pakai konsep profit. Terus di sini karena R-nya sama gitu kan ya, ada R yang sama di sini, dia keluarkan R di depan. R dikalikan dengan 1 min V. R dikalikan 1 min V sama dengan F dikalikan dengan P. Kemudian kalau R-nya kita keluarin lagi, berarti fixed cost ditambah dengan P dibagi dengan 1 min V itu sama dengan R-nya. Nah, kalau kita mau bilang 1 min V ini itu sama dengan margin kontribusi per sales dollar. Gitu ya. Abaikan dulu yang coret-coretan di sebelah kanan ya. Ini karena kemarin kelas sebelumnya ada yang bertanya terkait dengan hal ini, makanya ini baru saya jelaskan. Karena kan R-nya beda, Miss, kok kenapa jadi seperti ini? Ini nanti di belakang sebentar juga ada. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak sih? Silakan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum ada? Kita coba lihat soalnya ya, berikutnya. Nah, di sini, jika profit sama dengan 0 atau kondisi yang namanya break even point, maka yang kita namakan sebagai revenue untuk break even point sama dengan F dibagi dengan 1 min V. Sehingga di sini 1 min V tadi boleh kita sebut sebagai margin kontribusi, yaitu adalah bagian dari tiap penjualan yang bisa kita gunakan untuk menutup fixed cost dan juga bisa menghasilkan laba. Di sini ada ilustrasi, ada total penjualan pada saat kapasitas normal, nilainya adalah 6 juta, kemudian ada total fixed cost, nilainya 1.600.000, di mana untuk total variable cost di saat normal capacity nilainya adalah 3.600.000. Kemudian untuk harga jual per unit nilainya 400, dan untuk variable cost per unit nilainya adalah 240. Sebenarnya ini data yang dua terbawah ini data tambahan aja. Kalau misalkan kita perhatikan, untuk data nomor 1 sampai data nomor 3, yaitu total sales revenue dengan total variable cost, kalau sesuai dengan rumus kan total revenue sama dengan quantity sold dikalikan dengan harga jual. Sedangkan untuk variable cost nilainya, rumusnya adalah quantity dikalikan dengan variable price-nya atau variable cost-nya. Jadi di sini untuk total sales revenue, kalau kita punya 6 juta, kemudian di sini untuk total variable cost dengan nilai 3.600.000, artinya antara Q yang atas sama dengan Q yang bawah, ini pasti kan akan sama. Jadi kalau di sini saya punya tadi sales price sebesar 400 gitu, dikasih data seperti itu ya, kuantitinya udah ketahuan nih, yaitu sebesar 15.000. Jadi di soal ini kalau dia dikasih kondisi seperti ini, itu artinya kondisi pada saat dia menghasilkan profit gitu kan ya. Nah sekarang diminta untuk break even point-nya berapa sih?
kita masukin di rumus di sini. Revenue untuk break even point adalah fixed cost dibagi dengan 1 min V. Tadi kita punya fixed cost sebesar 1.600.000. Kemudian kita bagi dengan 1 dikurangi dengan 1.600.000 kita bagi dengan 1 dibagi dengan proporsinya variabel. Jadi variabel cost itu proporsi terhadap penjualannya berapa. Sehingga di sini 3.600.000 kita bagi dengan 6 juta atau perbandingan si variable cost dengan si revenue ini bisa kita bagi dengan cara harga satuan. Jadi harga variable cost per unit dibagi dengan harga jual per unit. Karena kan dia konsepnya nanti Q-nya akan sama. Jadi mau kita pakai total cost-nya atau total revenue-nya dibandingkan dengan price per unit dan cost per unit itu pasti akan sama. Dan dihasilkan di sini ternyata revenue untuk titik break even point nilainya adalah 4 juta. Tapi ini kan belum menjawab ya, kalau misalkan dikatakan pertanyaannya hanya berapakah pendapatan yang harus dikumpulkan oleh perusahaan supaya bisa mencapai titik break even point, 4 juta itu selesai. Tapi kalau dia nanya berapakah unit yang harus terjual, jadi dari 4 juta ini nanti kita bagi dengan harga jual tadi yang sebesar $400. Didapatlah ini hasilnya sebesar 10.000 unit. Nah, kemudian jika perusahaan tadi menginginkan profit sebesar 400.000, berapakah kira-kira yang harus dijual oleh perusahaan gitu kan ya? Tinggal kita modifikasi sedikit rumusnya di sini. Ketika ingin terjadi yang namanya profit, berarti nanti efeknya adalah di bagian fixed cost. Fixed cost ditambah dengan profitnya dibagi dengan 1 min V. Kalau di sini kita punya hasilnya adalah sebesar 5 juta, sehingga unit sold-nya itu adalah 5 juta dibagi dengan $400, nilainya adalah 12.500 unit yang harus terjual. Kalau perusahaan ingin menghasilkan profit. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk sementara ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Izin Silakan. bertanya, Miss. Iya, Safira ya? Ya. Iya, Safira ini kok mukanya nggak kelihatan ya, Safira ya? Tutup. Ah, oke. Silakan, Safira. Mau nanya tadi yang 15.000 itu dari mana ya, Miss? Oh, 15.000 tadi di soal ya? Ya. Sebentar. Saya share screen. Yang ini? Ya. Oke, jadi kalau tadi saya punya total penjualan 600.000, sedangkan untuk rumus mendapatkan total penjualan ini adalah quantity dikalikan dengan harga jual, dan di sini saya diberitahu bahwa harga jual saya adalah $400 nih, gitu kan ya. Berarti kan di sini kita akan bisa bilang bahwa berapa sih quantity yang terjual kalau harga jualnya 400, kemudian total penjualannya 6 juta. Berarti kan 6 juta dibagi dengan 400, dapat angkanya 15.000. Terus untuk total variable cost juga sama. Karena tadi di sini dikatakan total variable cost-nya adalah 3.600.000, sedangkan variable cost per unit ini adalah 240, berarti untuk mencapai Q-nya itu adalah 3.600.000 dibagi dengan 240. Nah, ini hasilnya sama. Nah, ini tadi untuk membuktikan di depan bahwa Q yang ada di total sales dengan Q yang ada di total variable revenue, di variable cost, itu nilainya adalah sama. Makanya tadi pas pindah-pindah ruas, dua item itu yang bisa digabungkan antara sales revenue dengan variable cost-nya. Begitu, Safira. Itu memang kebetulan sama atau memang pasti sama? Memang pasti sama. Memang pasti sama. Oh ya.
Baik, makasih ya, Miss. Iya, sama-sama, Kak Safira. Jadi kenapa dia pasti sama? Karena memang kan konsepnya di sini adalah direct costing kan. Jadi ketika perusahaan tadi menjual dengan nilai X, itu pasti yang dikeluarkan dari gudang atau COGS-nya juga adalah senilai dengan X. Jadi nggak mungkin berbeda antara total penjualan sama barang yang dikeluarkan dari gudang. Oke, kira-kira sampai sini clear? Izin bertanya, Miss. Iya, sebentar. Ini nggak kelihatan. Dengan siapa? Nimas ya? Iya, Miss, izin bertanya. Iya, boleh Nimas. Kalau ditanya kan diminta profit after tax-nya itu 9% dari penjualan gitu, Miss. Nah, itu perlakuan tax-nya itu dimasukkan ke rumus bagian mana, Miss ya? Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi yang mau saya kasih untuk tugas untuk dikerjakan. Sebentar, saya izin share screen soal ya. Soal dari bukunya Carter. Baik, terima kasih. Soalnya bagus sekali nih, Mas. Jadi, di Carter itu ada contohnya. Kemarin juga beberapa kelas nanya, kalau kayak gini gimana cara ngerjainnya? Nah, ini ada contoh nih. Di sini ada perusahaan Cabot gitu ya. Cabot itu dia punya 2 jenis produk. Kita tadi belum masuk sih di bagian sales mix ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita analogikan aja. Jadi kalau misalkan di sini saya punya yang namanya income tax gitu kan, atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini kan biasanya selalu kita Oke, cek. Apakah saya terdengar suaranya? Sudah, Miss. Udah ya, tapi di sini internet saya not connected loh. Kayaknya saya aneh. Di sini internetnya sudah not connected. Tadi sempat unstable, terus sekarang not connected. Tapi saya bisa masuk nih. Ya udahlah. Kita share screen kembali. Tadi belum sempat dijelasin tiba-tiba keluar ya. Tadi sampai mana? Sampai teks kan ya? Ya, Miss. Jadi di sini kalau misalkan kita punya tadi income tax taruhlah 55%. Besaran pajak 55% ini memang pasti akan naik turun sesuai dengan jumlah income before income tax-nya. Tapi walaupun dia naik turun terlihat seperti si variable cost, kita nggak bisa memperlakukan pajak ini seperti sifatnya variable cost. Tapi kita memperlakukan dia seperti fixed cost gitu ya. Walaupun memang bisa sih fixed cost, Miss kan kalau fixed cost itu kan jumlahnya tetap ya. Nah, yang saya maksud di sini sebagai fixed cost adalah mau itu dia naik atau turun, tax itu pasti akan dikenakan di perusahaan. Sehingga kalau kita diminta untuk menghitung break even point atas penjualan ini, di sini untuk income tax-nya itu bisa kita kalikan dengan income before income tax, dan ini nanti akan kita berlakukan sama seperti halnya fixed cost. Jadi kalau kita lihat di sini, abaikan yang di tengah dulu ya, yang di tengahnya diabaikan. Jadi yang ini diabaikan semua. Yang kalian cek itu yang paling belakangnya aja. Nah, kalau kalian dikasih data seperti ini, yang akan kalian lakukan adalah ketika saya ingin menghitung break even point, dikasih data kayak begini, kita masukin di rumus. Tadi rumus break even point gimana? Ada yang masih ingat nggak?
Profit sama dengan Total nol. fixed cost ditambah variable cost, Miss. Oke. Berarti di sini revenue itu untuk yang break even sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 min V. Betul ya? Setuju nggak nih? Setuju, Miss. Setuju ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini berarti kan kondisinya dia punya net income nih. Kondisinya dia punya net income. Berarti kalau dia ingin supaya ininya habis, berarti kan income tax-nya harus kita modified ya. Ini biar saya tidak mengubah soalnya, maksudnya jadi ini yang saya otak-atik adalah si ininya aja deh. Rumusnya saya ganti dengan rumus yang sudah ada si P-nya atau si labanya. Ini kan tadi rumus kalau saya tidak menginginkan adanya profit. Nah, kalau saya kepengen ada profit di sana 445, berarti di sini F ditambah dengan P dibagi dengan 1 min V. Nah, untuk yang fixed cost-nya, kalau kalian lihat di sana, fixed cost-nya itu apa aja? Fix FOH sama Fixed fix FOH sama fixed market. Fix FOH, fix marketing. Satu lagi berarti kita masukkan adalah tax-nya. Gitu ya. Jadi di sini untuk fix-nya itu kita punya tadi ada 280 ditambah dengan marketingnya itu 1.040 ya. 1040 ditambah dengan income tax yang sebesar 544,5 ditambah dengan P yang katanya kepengen 400 salah 445 sorry sebentar ya. Rp445, kalau sudah ini kita bagi dengan 1 min V. Variable cost-nya apa aja? DM, DL, dan VFOH, Miss. Iya, jadi DM, DL, sama variabel FOH. Ini totalnya berarti menjadi, langsung saya jumlahin aja, 910 ditambah 560 ditambah 420. 1890. Kita bagi dengan apa untuk mencari V berarti? Tadi Total revenue. total revenue 4.200.000. Oke, jadi nanti kalau sudah seperti ini akan ketahuan berapakah R-nya. Kita coba hitung sama-sama. Hasilnya di saya 4.200. Ya. Hasilnya di saya 4.200. Betul ya? Cek. Cek, suara saya terdengar nggak?
Terdengar, Miss. Terdengar Dengar, ya, Nek. oke. Ya, ya, oke, oke. Oke, siap. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ya betul, ketika dia menjual dengan senilai 4.200 gitu kan ya, maka nanti di sini pasti perusahaan itu akan mencapai net income sebesar ini. Jadi ini kan saya belum diminta untuk menjawab yang di bawah ya. Ini tadi saya kan cuma minta kalau kalian nanya ketika saya punya pajak itu diberlakukannya bagaimana? Berarti pajaknya itu nanti kita masukkan di komponen yang paling atas. Kayak gitu nih, Mas. Baik, Miss. Terima kasih Oke. banyak. Sama-sama. Oke, kita coba cek latihan dulu ya. Saya coba dari exercise deh. Ada nggak ya? Break even. Oh, ada banyak nih. Oke, kita coba dulu dikerjakan sekarang. Itu ada exercise 24, exercise 25, 26-nya nanti dulu ya. Kemudian ada lagi nggak ya? Oke, lainnya multiple product. Satunya lagi problem deh. Tadi exercise 24, 25. Satunya lagi problemnya adalah problem 25. Oke, itu kita kerjakan sekarang. Saya kasih waktu sekitar 30 menit. Dikerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Nanti kalau sudah hasilnya, nanti saya tunjuk untuk presentasi terkait dengan hasilnya. Untuk kita cocokkan jawabannya betul atau salah. Tapi kalaupun nanti jawabannya salah pun nggak ada efeknya ke nilai ya. Pokoknya yang penting di sini bisa saling sharing untuk hasil pengerjaannya. Oke, clear sampai sini? Clear ya? Oke, 30 menit. Oh iya, 30 menit kita mulai dari sekarang. Kalau mau off cam sudah boleh, tadi kayaknya BAK-nya juga udah lewat kok tadi. Saya tadi cek udah masuk. Silakan Juan, sudah. Saya jelaskan ya, Miss ya. Untuk mencari break even points in units-nya, saya membagikan fixed cost-nya 6.000 bagi 2 dari sales price dikurang 0,8-nya, Miss. 0,8 dari 2 kali 40% dari variable cost, Miss. Jadi hasilnya dapat 5.000, Miss. Untuk break even points in dollars, saya kalikan hasil dari break even points units sebesar 5.000 kali 2 dari sales price, Miss. Oke, jadi itu di situ ini kamu pakai Excel ya? Iya, Miss. Oke, diklik dulu yang untuk BEP in unit deh. Saya mau cek rumusnya. Itu fixed cost-nya 6.000, iya betul. Kamu bagi dengan itu 2 dikurangin 0,8 kah? Iya, Miss. 2 dikurangin dengan 0,8. Sebentar. Oke, 2-nya tadi adalah sales price ya. Berarti itu fixed cost kamu bagi dengan margin kontribusi ya. Iya, Miss. Nah, kemudian yang bawahnya untuk in dollar berarti 5.000 kamu kalikan dengan yang Dengan in dollarnya coba diklik. in dollar. Ada BEP in dollar. Yang hasilnya 10.000 ya? Iya, Miss. Ini, Miss. Berarti itu 5.000 dikalikan dengan 2 dolar ya, sales price ya? Iya, Miss. Oke, ya baik. Terima kasih Juan. Yang lain kira-kira sama nggak?
Sama, Miss. Ada yang Sama. beda? Oke, sama Beda cara ya. tapi, Miss. Oh, beda cara. Yang beda cara tadi siapa? Saya Fauzan. Fauzan. Kalau Fauzan gimana Fauzan? Boleh share screen di sini Fauzan. Kayak gini, Miss, yang di dolarnya. Sebentar, itu D2-nya apa itu? D2-nya 11.000 itu sales apa tuh? Di kolom D. Nah, itu 5.500. Oke, kamu kalikan dulu dengan 2, kemudian variabelnya 6.000, fixnya 6.000, setelah itu variabelnya oke. Berarti di situ unitnya kamu masukin ya, Fauzan ya? Iya. Nggak apa-apa sih, sebenarnya sama. Kan tadi ada 2 rumus tuh di depan. Mau Iya. pakai in total atau mau pakai cost per unit tadi kan. Dan di sini memang hasilnya akan sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Fauzan dan juga Juan. Kemudian untuk berikutnya exercise 25. Coba saya minta Nimas. Silakan Nimas. Miss, izin share screen, Miss. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Miss? Sudah nih Mas, bisa digedein dikit nggak skalanya? Iya. Oke, Iya, Miss. silakan nih Mas. Boleh, boleh. Untuk yang soal pertama, diketahui normal kapasitinya 20.000. Kemudian selling price 5, kemudian DM cost per unitnya 1, DL-nya 1,2, variabel FOH-nya 0,5 per unit, total fix FOH-nya 15.000, variabel marketing expense-nya 0,3 per unit, kemudian fix marketing expense-nya 5.000, dan fix administrative expense total 6.000. Kemudian saya mencari variabel cost dulu, Miss. Totalnya variabel cost per unitnya yaitu 3 dari DM, DL, VFOH, dan juga VME, Miss. Kemudian untuk fixed cost-nya ini sudah total fixed cost-nya yaitu dari fixed FOH, fixed marketing expense, dan fixed administrative expense. Lalu yang pertama ditanyakan berapa quantity untuk BEP. Rumusnya total revenue sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Kemudian quantity, total revenue sendiri adalah quantity dikali selling price. Karena kita mencari kuantitinya dan selling price-nya udah diketahui, Miss. Lalu total variable cost itu variable cost per unit dikali quantity BEP ditambah dengan total fixed cost. Nah, kemudian kita masukkan selling price-nya 5, VCU-nya 3, total fixed cost-nya 26.000. Kemudian ketemu Ki BEP-nya yaitu 13.000 dari 26.000 dibagi 2, Miss. Ki BEP. Kemudian untuk nomor 2, iya, Miss? Iya, enggak kepencet kayaknya ini saya. Silahkan lanjutkan nih, Iya, Mas. Miss. Saya izin lanjutkan, Miss ya. Untuk nomor 2 ditanya berapa total revenue dalam kondisi break even point. Jadi total revenue rumusnya adalah quantity sold dikali dengan selling price. Karena quantity sold-nya tadi sudah ditemukan dari soal nomor 1 yaitu sebanyak 13.000 unit, tinggal dikalikan dengan selling price 5. Dapat dari keterangan soal, Miss.
kemudian dapat 65.000. Lalu nomor 3 ditanya berapa quantity sold jika diminta profitnya 10.000. Nah, sama seperti yang sebelumnya, akan tapi kalau QBEP itu kan tanpa profit, tapi kalau quantity sold dengan quantity sold biasa itu pakai profit. Total revenue sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost ditambah profit. Dimasukkan profitnya 10.000 sehingga quantity sold-nya dapat 36.000 dibagi 2 yaitu 18.000, Miss. Selanjutnya nomor 4 ditanyakan berapa total revenue jika profit 10.000 dengan quantity sold yang sudah ditemukan dari nomor 3. Jadi quantity sold dikali selling price yang diketahui di soal Miss 5 yaitu 90.000, Miss. Iya, oke, betul sekali nih, Mas. Berapa lama tadi untuk kerjainnya nih, Mas, kira-kira? Sebentar ya. Nggak tahu, Miss, nggak Menit. menghitung. Oh, nggak menghitung ya. Iya, jadi cost volume profit memang soalnya hanya muter-muter di sini-sini aja sih. Jika kepengen BEP hasilnya berapa. Terus kalau misalkan nanti ternyata kalau kepengen profitnya sekian gitu kan nanti BEP-nya harus jadi berapa. Nah ya, cuma seperti itu aja. Oke, terima kasih nih Mas. Boleh tutup kembali untuk share screen-nya. Stop share, Miss. Ya. Oke, untuk problemnya kita hold dulu ya. Kita lanjutin dulu materinya. Masih sedikit lagi untuk materinya. Nah, tadi di sini rumusnya Nimas tadi sebenarnya itu ada di kotak yang paling bawah nih, yang saya kasih kurung awal di bawah. Jadi kalau misalkan tadi kita punya revenue untuk BEP pada saat saya punya profit gitu kan, berarti kan di sini akan ada fixed cost tambah dengan profit nanti yang akan kita pertimbangkan, setelah itu akan kita tambah dengan variable cost. Nah ini kalau tadi kita mau breakdown dari rumus tadi, seperti yang tadi sudah Nimas lakukan, untuk revenue itu sama dengan price dikalikan dengan quantity sold, sama dengan fixed ditambah dengan variable cost dikalikan dengan quantity sold ditambah dengan P atau profit. Nah, di sini karena yang tadi sifatnya saling berubah-ubah itu kita jadikan satu, kita kelompokkan ke depan antara total revenue dengan total variable cost, maka nanti di sini kita punya variabel untuk key yang akan bisa kita keluarkan di depan. Jadi nanti di sini key sama dengan fixed cost ditambah dengan P dibagi dengan price sold dikurangi dengan variable cost per unitnya. Nah, kalau kita nggak kepengen punya profit, ya berarti nanti profitnya tinggal kita coret. Gitu aja. Oke. Next, di sini, kalau kita punya multiple product, jadi ini bisa 2, 3, dan seterusnya ya, tapi kalau untuk ujian biasanya sih kita berkisaran maksimum di 4 produk ya, karena bauran penjualan kalau udah lebih dari 4 produk pun nanti sudah lebih hektik ya, ngitungnya pun agak lama. Contoh di sini ada produk A. Produk A itu harga jual satuannya adalah 180 dengan harga variabel per unitnya adalah $100. Sedangkan ada produk B yang diproduksi bersamaan dengan produk A. Unit yang terjualnya 110 dengan variabel cost per unitnya adalah 70. Nah, antara A dan B ini pada saat dilakukan proses penjualan, mereka itu sifatnya mencari konsumen yang tadi ketika A terjual, B pun terjual gitu kan ya. Makanya tadi di sini kita sebut sebagai multiple product. Ketika dilakukan survei atas produk A dan B ini, bauran penjualan yang diharapkan itu adalah A terjual 1 kali dibandingkan B yang bisa terjual 2 kali. Artinya setiap 1 unit A yang terjual ada 2 kali unit produk B yang terjual. Nah, kalau seperti ini untuk mencari revenue break even point-nya, berarti untuk variable cost dan juga untuk sales revenue-nya nanti ini harus kita jumlahkan dari masing-masing produk. Sehingga di sini untuk mencari rasio V atau rasio variabel terhadap dengan sales-nya itu adalah
dengan cara variable cost-nya ini kita jumlahkan variable cost untuk A dan juga variable cost untuk B. Kalau misalkan A tadi variable cost per unitnya adalah 100, di mana proporsi atau rasio bauran penjualannya adalah 1, berarti 100 kalikan dengan 1. Ditambah dengan, karena tadi B di sini variable cost-nya adalah $70, dengan bauran penjualan adalah 2, berarti 70 dikalikan dengan 2. Sehingga total variable cost-nya untuk multiple produk di sini adalah sebesar 240. Kemudian kalau tadi variable cost-nya ini sudah kita jumlahkan antara dua produk ini, berarti untuk sales revenue-nya pun harus kita jumlahkan dengan hal yang sama. Kalau untuk yang A tadi harga jualnya 180, tapi di sini bauran penjualannya menyatakan notasi angka 1, berarti di sini 180 kalikan dengan 1. Masuk di sini. Sedangkan untuk produk B, karena tadi unit sales-nya itu adalah $110, kemudian untuk bauran penjualannya adalah 2 bagian, berarti 110 dikalikan dengan 2. Sehingga untuk total penjualan nilainya adalah sebesar 400. Nah, ini kalau sudah kita bagi untuk proporsi variabelnya adalah sebesar 0,6. Dan di sini dikatakan R untuk break even point sama dengan fixed cost dibagi 1 min V. Sehingga kita boleh bilang bahwa perusahaan ini bisa mencapai target penjualan supaya dia bisa break even adalah sebesar 4 juta. Jadi kalau sudah di bawah dari 4 juta, berarti nanti tidak akan tercipta yang namanya break even point. Nah, kemudian 4 juta ini belum selesai, karena 4 juta ini tadi adalah total dari keseluruhan 2 buah produk. Berarti harus kita bagi dengan total harga jualnya. Nah, total harga jualnya di sini, tadi A itu adalah 180, tapi dia 1 bagian. Ditambah dengan B, 110, tapi dia 2 bagian. Jadi 180 kalikan dengan 1, ditambah dengan 110 dikalikan dengan 2. Totalnya adalah sebesar 400. Nah, jadi di sini untuk satu hypothetical paket tadi yang senilai 4 juta, kalau kita mau jabarkan, berarti 4 juta kita bagi dengan 400, artinya sama dengan 10.000 hypothetical paket. Kalau tadi A itu adalah 1 bagian dan B 2 bagian, berarti di sini A itu terjual 1 dikalikan dengan 10.000, hasilnya 10.000. B itu 2 dikalikan dengan 10.000, hasilnya adalah 20.000. Ini untuk multiple product. Nah, kemudian selain dari itu, di sini ada yang namanya margin of safety. Margin of safety ini mengindikasikan seberapa banyak tingkat penjualan itu bisa turun dari target yang sudah kita tetapkan, namun dia tidak menderita kerugian. Jadi, kalaupun dia nanti mau turun dari targetnya, maksimum itu mencapai yang namanya break even point. Jadi batas bawahnya itu bukan 0 alias nggak ada penjualan, tapi batas bawahnya adalah break even point. Contoh di sini, untuk margin of safety, rumusnya itu adalah sales dikurangi dengan sales break even. Jadi dia ambil selisih di tengah-tengahnya ya. Dia ambil variasi di tengah-tengahnya dibagi dengan total sales secara expected-nya. Itulah yang kita sebut sebagai rasio margin of safety. Contoh di sini ada penjualan dengan target 5 juta, ternyata setelah dihitung-hitung, kalau secara BEP, penjualan itu akan tercipta pada saat tingkat penjualan sebesar 4 juta. Berarti margin of safety-nya dikatakan bahwa mereka itu atau perusahaan ini boleh turun sebanyak 1 juta saja dari target awal. Kalau tadi dia bilang target awalnya 5 juta, berarti ya maksimum turun 1 juta itu mencapai di level yang namanya 4 juta. Nah, kalau ditanya berapakah margin of safety rasionya, ya berarti 1 juta dibagi dengan total sales yang ditargetkan, dikalikan dengan 100%. Nilainya adalah 20%. Kemudian di sini dilihat hubungan antara profit ratio atau rasio laba, rasio margin kontribusi, dan rasio margin of safety. Karena kan mereka semua itu berada di satu garisnya income statement tuh, profit ratio yang paling bawah. Margin kontribusi itu tadi
ada di setelah sales dikurangi dengan variabel COGS dan juga variabel non manufacturing expense. Terus untuk margin of safety itu kan artinya sudah dari yang paling bawah juga. Jadi kalau saya nggak punya profit ya berarti saya akan punya margin of safety. Jadi di sini hubungannya margin kontribusi rasio, itu yang paling atas ya, margin kontribusi rasio, dikalikan dengan margin of safety, itu sama dengan P dikurangi dengan V, dibagi dengan P, dikalikan dengan P, dibagi 1 min V, dibagikan dengan sales. Nah, ini untuk hubungan antara ketiga akun-akun atau ketiga kelompok istilah di sana. Sehingga di sini kalau saya punya ilustrasi, suatu perusahaan itu punya margin kontribusi 40%. Berarti kalau margin kontribusi 40%, artinya dari 100% penjualan, 60%-nya tadi berisi yang namanya variable cost. Gitu ya. Kemudian margin of safety-nya, dia itu bisa turun sebesar 20% saja. Terus di sana untuk profit ratio berarti tinggal kita kalikan antara CM dikalikan dengan MS di sana. Kita kalikan untuk profit ratio-nya adalah sebesar 8%. Jadi kalau kita mau bilang berapa sih profitnya kalau gitu? Untuk profitnya nilainya adalah margin of safety dikalikan dengan margin kontribusi atau profitnya itu sama dengan penjualan atau harga jualnya atau total penjualannya dikalikan dengan profit ratio-nya. Oke, sampai sini selesai untuk materi kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin mengonfirmasi, Miss. Iya, Nelly. Silakan, Nelly. Bilang contribution margin-nya itu 40%, berarti yang 60% itu variable cost-nya, Miss. Iya, betul. Kalau boleh tahu itu kalau bisa dari mana ya, Miss? Penjelasannya. Jadi kita buka yang kemarin ya. Ini saya izin matiin dulu karena sedang azan ya, mute.
Iya, oke. Baik, tadi yang bertanya terkait dengan hal di sini. Nah, ini semoga masih ingat yang kemarin di direct costing ya. Jadi di sini kalau saya punya sel 100%, kemudian di sini saya punya variabel COGS. Variabel COGS itu yang isinya adalah DM, DL sama variabel FOH saja. Sehingga di sini saya punya margin kontribusi sebesar 60%, terus di sini saya punya variable operating expense, itu yang bagian dari period cost di bawah, tapi yang sifatnya masih variabel 20%, ini saya punya margin kontribusi. Nah, kalau tadi dikatakan saya punya margin kontribusi 40%, artinya perusahaan tersebut untuk sisi variabel cost-nya, total variable cost-nya adalah sebesar 60%, didapat dari 40% ditambah dengan 20%. Begitu. Kemudian kalau misalkan dikatakan ternyata rasio profit saya, ini kan profit rasionya ya, profit rasio saya ini hanya 10%. Nah, artinya rasio profit yang sebesar 10% ini kalau dia punya margin kontribusi sebesar 40%, berarti 30% tadi berisi yang namanya fixed cost. Jadi dari sini asalnya. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama Nelly. Izin Ada bertanya, lagi? Miss. Boleh. Kalau semisalnya suatu perusahaan itu menjual, dia ingin membandingkan pada saat pendapatannya itu tidak pada tidak pada titik impas dan titik impas. Nah, kalau diketahui itu contribution ratio-nya itu margin rasionya itu apakah sama pada saat tidak di titik impas dengan di titik impas, Miss? Penjelasannya bagaimana ya? Baik. Kalau makasih sama-sama. Kalau kita ingin tahu titik impas itu tadi definisinya apa? Tidak memiliki profit, Miss. Tidak memiliki profit. Berarti kalau misalkan di sini tadi pertanyaannya yang satu itu memiliki titik impas, yang satunya lagi tidak memiliki titik impas ya. Kemungkinannya ada dua. Bisa jadi di sini ini saya tandain dulu ya, untuk yang variable cost-nya saya tandain pakai ini. Sorry, bukannya ini. Yang saya silang ini adalah yang variable cost. Yang saya kasih lingkaran adalah yang fixed cost. Jadi ketika misalkan dia ingin mencapai suatu titik impas gitu kan ya, ataupun tidak mencapai titik impas, ini sebenarnya kondisinya bisa dua. Apakah variabelnya tadi yang berbeda antara dua kasus ini, gitu kan ya, ataukah fixed cost-nya yang berbeda di antara dua kasus ini? Karena kalau kita bilang mau mencapai titik impas, berarti kan finalnya itu ada di bagian akhir. Dan ini artinya penyebabnya bisa dua, mau si variabelnya kah, atau cukup si fix-nya saja. Gitu, Nelly. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama, Nelly. Silakan ada lagi? Izin, Miss. Iya, dengan siapa ini? Ahmad, Miss. Sorry, suaranya kecil banget. Dengan Ahmad, Miss. Oh, Ahmad. Oke, silakan, Ahmad. Untuk rumus marginal of safety ratio tadi, itu yang menjadi pembaginya itu sales pada kondisi BEP atau sales pada tidak kondisi BEP ya, Miss? Oke, sales pada saat tidak kondisi BEP. Yang ini kan ya? Denominatornya kan ya? Iya, Miss. Itu sales pada saat kondisi tidak BEP. Artinya kan kalau saya gambarin ini ada bejana lah misalkan. Batas airnya itu minimal biar bejana ini nggak gosong, itu harus ada air di sini. Ini adalah titik break even-nya saya bilang. Terus mereka itu kasih target misalkan di sini. Nah, di tengah-tengah ini adalah target.
Di tengah-tengahnya ini yang kita bilang sebagai titik margin of safety, titik amannya. Kalau dia sudah melebihi daripada bagian yang bawah BEP, berarti kan nanti akan gosong bejananya. Nah, di sini itu yang kita perhatikan adalah si area yang saya arsir ini sebenarnya itu berapa persen dari total target yang awal. Jadi bukan dari total BEP-nya. Karena kan di sini kan target maksimumnya atau target terakhirnya itu adalah target yang paling atas. Makanya di sini sales yang kita pakai adalah sales yang sesuai dengan targetnya. Berarti selalu menggunakan sales pada tidak BEP dan tidak mungkin menggunakan sales pada kondisi BEP gitu ya, Miss? Iya, betul. Baik, Miss. Terima kasih. Iya, jadi kenapa nggak mungkin pakai sales yang BEP? Karena kalau nanti saya menggunakan denominatornya adalah sales BEP yang di bawah, itu berarti nanti margin of safety-nya akan turun ke sini. Bisa turun ke sini gitu. Makanya ini tidak dijadikan denominator. Denominator itu adalah batas yang kesemuanya bisa kita anggap dari mulai BEP sampai dengan target. Begitu ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Miss. Iya, Rudi, silakan. Ini Miss, kemarin kan waktu yang sebelum ini, yang pertemuan sebelumnya, waktu kita membahas income statement ada varian-varian kan, Miss, yang nah, kemudian di pertemuan kali ini apakah ada perlakuan untuk variannya atau cost-cost yang di sini itu FOH terus DMDL-nya itu sudah termasuk varian di dalamnya atau bagaimana? Oke, baik. Iya, terima kasih. Nah, pertanyaannya bagus sekali dari Rudi gitu ya. Berarti langsung nge-link dengan varians yang kemarin. Nah, kira-kira apakah nanti di sini varians-variansnya akan kita masukkan? Berarti kalau di sini kondisinya saya punya varians, ingat kan kemarin ada varians, sebentar ya. Oke, mohon izin ya karena tadi di sini agak berisik. Kalau tadi saya punya varians, berarti kan di sini penyusunan direct costing-nya akan berbeda. Betul nggak, Rudi? Setuju ya? Terus kalau kemarin Rudi masih ingat ketika kita punya varians, varians apa yang bisa saya masukkan di dalam penyusunan direct costing? Volume varian, Miss. Variabelnya, Miss. Betul. Hanya variabel. Jadi hanya varians yang sifatnya adalah variabel, yaitu DM varians, DL varians, terus ada lagi yang namanya controllable varians, itu untuk mengukur overhead variabelnya. Jadi nanti variabel varians ini kan nanti akan mengadjust COGS. Setuju nggak? Setuju, Miss. Iya, akan menambah COGS. Karena nanti ketika dia menambah COGS, berarti nanti gross contribution margin-nya ini juga akan mengalami adjusted kan? Karena nanti kan ketika di sini bertambah, berarti gross contribution margin-nya akan berkurang. Dan ini nggak ada pengaruh sama yang variable operating expense. Terus bagaimana dengan yang tadi volume variance? Volume variance-nya di sini tidak kita gunakan. Karena untuk fixed cost kemarin gimana? Diserap semua. Betul, diserap semua. Jadi nanti untuk yang fixed cost ini akan kita masukkan semua ya. Kalau misalkan di sana sudah ada budgetednya, taruh kemarin di soal itu udah 300.000, ya berarti kita nggak perlu menghitung kembali untuk volume variance. Kalau volume variance itu akan kita pakai di mana kemarin? Absorption costing. Di absorption costing. Betul sekali, Dimas. Begitu, Rudi ya. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama, Rudi. Ada lagi? Izin bertanya, Miss. Iya, Dimas, silakan Dimas. Tapi ini terkait materi pertemuan kemarin, Miss. Untuk yang absorption costing itu, Miss. Untuk pembebanan fix FOH-nya itu apakah menggunakan
key production actual atau key production budgeted ya, Miss, untuk pembaginya, Miss. Untuk pembaginya apakah menggunakan production actual atau production Budgetednya, Miss. budgeted? Ya. Oke, kita coba buka yang kemarin ya. Di volume variance. Yang ingin ditanyakan berarti rate-nya ya? Ini kan ya, absorption costing ya? Ya, Miss. Yang ingin ditanyakan adalah untuk volume variance-nya. Untuk pembebanan ke COGS-nya, Miss. Untuk pembebanan ke COGS, berarti yang di sini. Betul yang di sini? Ya, Miss. Yang dipakai yang mana gitu ya? Iya. Iya. Jadi kalau tadi di sini kita punya budgeted ataupun kita menggunakan actual, ini kita kembalikan dulu di perhitungan volume variance-nya. Volume variance yang akan kita hitung di sini sampai kemarin mereka mendapatkan berapakah variance volume itu, berarti di sini kita menggunakan apa? Actual kah atau budgeted? Budgeted untuk fix FOH-nya. Kemudian untuk mendapatkan apa rate-nya, untuk mendapatkan applied-nya berarti kita pasti akan menggunakan yang actual kan? Actual, Miss. Iya, actual production untuk mendapatkan nanti di applied FOH-nya. Tapi kalau untuk untuk pembandingnya ya tetap kita menggunakan budgeted fix FOH. Tapi untuk activity yang akan kita gunakan sebagai variance-nya, nanti kita harus menghitung antara actual ya untuk production-nya dikalikan dengan rate secara budget. Ini kan rate-nya secara budget nih. Rate 15 itu kan kemarin kalau ingat adalah 300.000 dibagi dengan kapasitas normal yang sebesar 20.000. Jadi untuk menghasilkan applied FOH-nya itu adalah actual production dikalikan dengan budgeted fixed FOH-nya. Nah, ketika masuk di sini, apakah kita menggunakan si budgeted ataupun kita menggunakan actualnya, kita kan udah nggak lihat lagi. Karena di sini untuk volume variance, berapapun tadi yang sudah kita hitung di depan, ini akan kita masukkan di sini. Jadi, kalaupun nanti di sini untuk yang sold-nya itu, standar cost-nya ini naik, ataupun standar cost-nya ini nanti turun untuk COGS-nya, ini nggak akan ada pengaruh sama sekali. Karena dia menghitung volume variance-nya itu berdasarkan selisih antara actual production tadi yang sudah dihitung di depan dikalikan dengan tarif budgeted-nya yang akan diselisihkan dengan budgeted FOH itu sendiri. Seperti itu, Dimas. Izin konfirmasi, Miss. Jadi untuk yang di COGS tetap pakai yang budgeted ya, Miss ya? Iya, betul. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Nah, di slide ini kan slide-nya udah dapat semua ya. Di slide ini sebenarnya gabungan sama yang minggu lalu nih, problemnya. Jadi problem yang kita kerjakan kali ini untuk tugasnya adalah problem terkait dengan si BEP-nya aja. BEP-nya aja itu berarti teori of constraint-nya ini nggak usah ya. Ini ternyata saya baru ngeh nih. E2014, ada yang udah ngerjain E2014? Saya udah baca, Miss, tapi bingung throughput tuh nyari apa. Iya, throughput itu hanya ada, jadi gini, throughput itu kan ada throughput costing ya. Throughput costing itu sebenarnya kan tengah-tengah di antara si direct costing sama si absorption. Tapi ini tidak dipakai gitu ya. Makanya ini TOC-nya harusnya 2014 ini
tidak kita kerjakan. Makanya kok nggak ada yang komplain gitu kan ya pas saya buka kemarin. Jadi ini kita anulir ya. Ini sepakat kemarin dari saya, Pak Didik, terus Pak Kodirin pun ini costing tidak kita masukkan di sini. Kalau kalian baca bukunya si Hongren, itu memang ada throughput costing, tapi itu tidak kita gunakan lagi di sini, gitu ya. Jadi E2014 kita anulir. Kalau yang sudah mengerjakan, saya nggak tahu, mungkin baca dari hasil ini ya, apa kunci ya. Tapi ini kita cut karena theory of constraint itu nanti masuknya di akuntansi manajemen. Terus satu lagi E2015. Nah, ini juga masih sama nih, theory of constraint. Theory of constraint-nya juga di kita cut, jadi tidak kita masukkan. Ini karena kita pakai slide yang udah lama, maksudnya dulu itu ini pernah kita masukin di AKBI sebelum kurikulum yang baru, tapi karena banyak timpang tindih sama mata kuliah Akmen, jadi waktu itu kami bertiga akhirnya mutusin ini di-cut aja untuk TOC-nya, nanti untuk berikutnya lah untuk Akmen gitu ya. Nah, ini yang bisa kita kerjakan berarti untuk BEP, saya cek kembali 21 itu udah masuk di kemarin margin kontribusi, kemudian 24 ini juga masuk di absorpsi, berarti 6 dan 8 ya. Coba saya cek dulu. 6 betul. Tadi kan kita punya 5 nih. 5 tadi udah kita minta untuk tugas, tapi nanti digabungin aja, dimasukin di LMS. 26, 27 ini juga sama, ini masih cost volume profit, tapi untuk sisi mix production. Terus 28, ini tadi 28 yang pernah saya coret-coret tadi ya. Ini kalau saya punya perlakuan pajak seperti apa, ini nanti yang akan kita kerjakan. Jadi problemnya 25, 26, 27, dan 28. Atau mau nambah 29 boleh kira-kira kelas ini. Masih banyak sih, 29, 20, 10. Atau cukup sampai 28 aja tugasnya. Mungkin opsional, Miss, bisa boleh ngerjain atau oh. Biar tahu ya medannya seperti apa ya, 29 dan 20, 10 ya. Iya, Miss. Jadi untuk 28, 29, dan 20, 10 ini kondisinya sama. Kondisinya di sini mereka punya income statement gitu kan ya, dan income statement-nya ini nantinya harus kalian hitung sampai dengan ada tax gitu kan di sini kan. Nah, nanti dengan ada tax di sini, terus kemudian kalian diminta untuk menghitung break even point dengan kondisi masing-masing di tiap poin di sini, gitu kan. Contoh kalau misalkan ternyata ada sales commission 25%, berarti kan nanti di sini akan ada yang diubah-ubah nih angkanya, gitu ya. Jadi 29 sama 20, 10 ini opsional aja, nggak perlu dikerjakan untuk dikumpulkan, tapi untuk latihan silakan. Nanti kalau mau ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum WAG ya, forum WhatsApp group. Nah, untuk yang harus dikumpulkan berarti 25, 6, 7, dan 8. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak nih? Izin mengonfirmasi, Miss, berarti tugas untuk tugas pertemuan RPS. Iya, pertemuan hari ini yang untuk RPS. Jadi 5, 6, 7, 8. Oke, berarti yang 90 itu opsional ya, Miss? 9 sama 10 itu opsional, terus yang exercise 2014 yang ada di slide ini, sama exercise 2015 ini ditiadakan. Baik, Miss. Izin memberi masukan tentang pengumpulan tugas di LMS, Miss. Boleh, ada beberapa gimana? mahasiswa itu yang termasuk saya, kemarin tuh ada kesalahan menginput file dan kesalahan mengerjakan tugas, Miss. Jadi mungkin boleh saya memberikan masukan itu boleh. Di tiap pertemuan diberikan wadah untuk pengumpulan tugasnya itu diberi 2, Miss. Yang satu itu untuk yang itu tugas yang nggak ada kesalahan, yang kedua itu untuk pembetulan ketika ada kesalahan. Oh, oke. Berarti ada 2 opsi ya gitu ya. Ya, Miss. Iya, kemarin juga dari timnya Pak Ali, kelasnya Pak Ali itu kalau nggak salah ngajar AKM apa ya kalau nggak salah.
Jadi dari Pak Ali pun kemarin juga gitu, ada mahasiswa yang tadilah salah input sehingga ketika pas dicek itu seolah-olah seperti kayak apa ya, kayak telat submit lah gitu kan, cuma berapa detik, sekian detik gitu kan, dan akhirnya nggak bisa untuk submit gitu. Nah, kalau misalkan mau seperti ini nggak apa-apa, berarti jadi ini setiap pertemuan ya, bukan nanti ditumpuk di akhir ya, bagus ya? Iya, Miss. Termasuk Oke. pertemuan yang 9 kemarin ya, Miss. Oke, boleh kalau kayak gitu berarti saya sediakan, terus saya rename-nya apa ya? Maksudnya kan ini kan saya juga akan dicek sama lembaga nih terkait dengan tugas saya ini. Saya ceknya apa dong? Kasih notifikasinya apa yang enak di situ biar kalian pun tidak salah masukin dan lembaga pun enak ketika bacanya. Kebetulan atau mana yang itu, Mas? Kebetulan tugas atau kalau tugas tambahan aja gimana ya? Kalau pembetulan tuh kayaknya seolah-olah mencari amannya biar mahasiswa itu bisa diakui tugasnya gitu. Kalau saya bilang sebagai tugas ekstra gimana? Tidak apa-apa, Miss. Gak apa-apa ya. Ini cuma buat penamaan aja sih, biar tidak dibilang aneh. Padahal kan sebenarnya karena di sini tuh ada langsung ketahuan tadi kan step by step untuk menit-menit yang telat itu. Lembaga kan menjaga itu. Cuma biar win-win solutionnya, ya udah saya bikin itu aja deh, tugas ekstra aja ya. Karena kalau nanti ditumpuk di akhir juga sebenarnya bebannya di saya sih untuk ngecek satu-satu ini yang kurang tugas yang sesi mana, sesi 1 kah, apa sesi 2 gitu ya. Begitu ya, bagus ya? Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Oke, sama-sama bagus. Oke, baik. Ada yang mau nanya? Izin, Miss. Iya, Nelly, silahkan. Jika di soal tidak diketahui gitu, Miss, kapasitas normal dari unit yang di kapasitas normalnya atau budgetnya, apakah kita boleh mengasumsikan bahwa kuantitas yang diproduksi itu sama dengan kuantitas budgeted, Miss? Bila terkait nanti dalam pengerjaan itu pakai AFC, Miss, kan unit yang dijual dikali itu mencari fix FOH-nya kan pakai maaf, Miss, fix FOH unit kali Kenapa, Nelly? Mana ya, Miss? Maksudnya saya bertanya, apakah jika di soal nanti tidak diberitahu kapasitas normalnya, apa kita boleh mengasumsikan kalau kapasitas produksi itu sama dengan kapasitas normal? Boleh. Saya paham maksudnya. Kalau nanti di soal tiba-tiba nggak ada kapasitas normal, nggak ada kapasitas yang dibudgetkan gitu kan ya, boleh nggak sih saya mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di fix FOH itu adalah sama dengan yang diproduksi? Boleh. Jadi memang mungkin pada saat di situ di soal nggak dimasukkan gitu kan, kondisinya dua, dosen koordinatornya lupa untuk memasukkan, atau memang dia ingin membuat bahwa antara yang dibudgetkan dengan yang diproduksi ini nilainya sama. Tapi kalau misalkan nanti antara yang dibudgetkan sama yang diproduksi ini kita asumsikan sama, artinya nanti tidak akan ada varians di sana. Iya, Miss, benar. Ya, jadi kalau misalkan di soal itu tidak ada aba-aba kapasitas normalkah atau kapasitas maksimum gitu kan ya, ya udah kita boleh asumsikan bahwa yang diproduksi ini sama dengan yang kita budgetkan. Jadi nanti volume variance-nya pasti akan 0. Izin bertanya lagi, Miss, kalau sekiranya dibalik lagi gitu, Miss, kan nggak dikasih tahu kapasitas normalnya, tapi terdapat itu varian, berarti kita mengasumsikan kuantitas produksi itu tidak sama dengan kuantitas yang kapasitasnya kan, Miss? Iya, kalau betul. Terdapat variansnya. Iya, betul. Izin bertanya lagi, Miss. Iya, Nelly. Terkait ini, Miss, pertanyaan Dimas. Jika kuantitas yang diproduksi itu lebih tinggi dari kuantitas kapasitas normalnya, berarti kita tetap memakai yang kuantitas yang normalnya itu kan, Miss, untuk penghitungan dari fix FOH-nya.
Untuk penghitungan fix FOH, ini untuk direct costing berarti ya? Iya, Miss, berdasarkan Iya. dari costing. Betul, dari costing memang kita menggunakan sesuai dengan budgeted fix FOH-nya. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama Nelly. Silakan ada lagi. Gak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, jangan lupa tugas tadi ya, 5, 6, 7, 8. Sambil saya juga menyiapkan terkait dengan tadi wadah untuk kalau ada yang kesalahan submit tadi, biar nanti langsung masuk di tiap pertemuan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan kembali, nanti untuk sesi berikutnya kita bisa chat via WhatsApp group. Untuk sesi Zoom-nya, ini saya tutup terlebih dahulu.